Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pekerja seluruh Indonesia. Hari ini kita bertemu kembali di podcast Suara Pekerja Indonesia. Alhamdulillah, di sela-sela kesibukan hari ini semua perjalanan ini, kami mendapat kehormatan, ya kan, kantor kita disambangin oleh senior Sumatera Utara. Tak lain tak bukan, beliau adalah abang kami yang ganteng, garang, Bang Rahutman Harap. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Allah. Makasih Sob atas undangannya. Biasa. Hidup buruh. Hidup buruh. Wah, itu dia Bang. Jadi Bang, kenapa harus saya bilang hidup buruh Bang? Kami ini kan suara pekerja. Ya, pemirsa Indonesia, dimanapun Anda berada, buruh ini merupakan tulang punggung perjalanan dan mitra utama bagi pengusaha. Hari ini kami panggil satu tokoh, kami undang yang sangat sulit kita minta waktunya bersama. Alhamdulillah dapat waktunya hari ini. Jadi abang kami ini, Bang Rahutman ini, di sela-sela kesibukannya hari ini tuh, dan kami juga melihat perjalanan-perjalanan Sumatera Utara ini sangat luar biasa. Ada hampir semua tempat, semua kalangan, semua pelosok Sumatera Utara ini ada Bang Rahutman. Bingung juga kadang-kadang kami ini Bang. Kan gitu kan. Abang ini sebetulnya apa? Siapa gitu kan. Pasukan intelijen internasional enggak juga ya kan. Kami bingung Bang. Jadi inilah menjadi tantangan kami sehingga apa? Kami harus mengundang Bang Rahutman ini kayaknya. Jadi saya Bang berusaha mencari, membuat undangan agar Abang bisa datang ke kantor kami Bang. Nah, Bang, sekarang ini apa kesibukan hari ini Bang? Terima kasih Suara Buruh Adinda Yusuf. Hari ini saya merasa terhormat. Saya kembali bergabung dengan komunitas saya. Karena saya pernah diangkat sebagai Bapak Buruh di Kota Medan waktu itu pada ulang tahun buruh. Kesibukan saya pada saat ini adalah kebetulan tahun politik. Kebetulan saya sebagai Dewan Pakar Nasdem Sumatera Utara diberi kesempatan untuk menjadi caleg nomor 4 untuk Sumut 1, Medan Deli Serdang Sergei Tebing Tinggi. Dan saat ini kesibukan adalah sebagai jurkam yang tentunya menyiapkan sebagai contohnya kunjungan-kunjungan capres maupun cawapres. Kita harus selalu bagaimana kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Seperti belakangan ini kedatangan Pak Anies untuk bicara dialog dengan gaya komunikasi dua arah dengan milenial, hampir 500 orang di pos blok, saya siapkan dengan baik. Tentu itu semua adalah gambaran kita ingin beliau itu didesak, namanya pendesak Anies, supaya masyarakat bertanya, termasuk menyangkut masalah buruh. Justru karena itu hari ini sebagai tokoh masyarakat lah saya bilang, saya berbahagia bisa berbicara dengan saudara-saudaraku para buruh. Tidak hanya tentu di Medan, Sumatera Utara, tapi juga secara nasional. Bagaimana ke depan bahwa sesungguhnya buruh itu adalah sesuatu kekuatan, sesuatu modal, sesuatu kekuatan bagi bangsa ini dalam rangka kita membangun bangsa ini, terutama dalam rangka menuju Indonesia Emas tahun 2045. Gitu. Insya Allah. Luar biasa Bang. Memang di antara pertarungan hari ini, ya kan, antara 3 calon pasangan yang akan bertempur hari ini, itu merupakan memang suatu hal yang membuat suatu fenomena lah di Sumatera Utara hari ini Bang. Jadi kan gini Bang, Abang menghadirkan orang itu ya kan, kayak kami ini buruh Bang. Kami kok menghadirkan orang itu cepat juga Bang dalam aksi-aksi tertentu. Betul. Jadi kami tengok memang Abang itu sebagai pernah diangkat juga menjadi Bapak Buruh di Mei 2013 tepatnya kalau saya tidak salah. Betul. Ya kan? Pada saat Abang masih menjabat wali kota. Oke lah kan, kami yakin pada saat Mei tersebut Abang kan wali kota. Tapi di pos blok kemarin bingung kami Bang. Abang wali kota enggak, jengkol enggak ada. Abang memerintahkan struktur ke bawah enggak mampu juga. Kami lihat ya kan. Terus berbagai macam hal perjalanan ini sudah Abang hadapin.
Tapi apa sih Bang daya tariknya Bang? Abang datang kemana pun juga di Sumatera Utara ini, di antara beberapa yang mantan wali kota itu, kok orang lebih nyamannya sama Abang ya Bang? Bang Rautman, mau foto. Gimana sih Bang? Apa sih Bang itu apanya triknya dan strateginya Bang? Magnetnya apa sih Bang? Saya kira tidak ada magnet. Tapi sebagai tokoh orang tua, ada dua hal. Pertama, orang menyoroti kenapa sih Pak Rahman itu dekat kali sama emak-emak katanya. Iya. Kemarin saya podcast di Tribun, saya bilang, Iya. saya sering mendengar keluhan mama-mama. Iya. Saya paling sering mendengar aspirasi mama-mama. Iya. Karena kekuatan keluarga itu adalah di tangan mama-mama. Nah, bagaimana ke depan dengan keterbatasan, dengan situasi ekonomi, kita harus beri pencerahan kepada masyarakat. Sama aja Dinda, saya ke pusat pasar hari Jumat itu, begitu saya turun ke lantai 3, itu mak-mak kita semua para pekerja itu masih ingat apa yang kita bersama mereka. Sampai saya cari jalan keluar, nggak tahan lagi saya dengan mereka. Artinya apa? Kedekatan terbangun. Wah. Berbicara di baliknya itu tentu Adinda bicara milenial. Siap. Kenapa? Karena saya selalu mau menerima aspirasi mereka. Misalnya saya diundang oleh BEM, dibilang untuk debat apa misalnya narasumber, apa kegiatan mereka saya fasilitasi sedaya mampu saya, sehingga terjalin hubungan itu dengan baik. Itu di pos blok. Kalau saya izinkan, 1.000 orang pun bisa hadir. Oh iya. Tapi itu kalau itu dibatasi, karena supaya tertib, maka kita batasi. Di luar juga membludak orang. Itu kita lakukan dalam rangka. Sebenarnya kaum milenial ini kan satu. Ajari mereka bahwa gunakan waktu itu seefektif mungkin. Jangan sia-siakan waktumu kalau kamu mau berhasil. Berhasil itu gampang. Kalau kita disiplin menggunakan waktu setiap hari gitu loh. Jadi kalau ada mahasiswa yang santai itu payah untuk berkembang. Padahal sebagai buruh Anda pengayom buruh, ketua K3 di Sumatera Utara, Anda kan sadar bahwa pengangguran terselubung itu kan sangat luar biasa. Jujur, buruh ini dulu selalu para pimpinan buruh saya ajak makan siang, kadang-kadang makan malam, komunikatif. Apa yang bisa buat untuk tahun depan? Mereka kasih saran. Setelah mereka saran, kan ada dewan buruh. Undang pengusaha itu, apa yang mau kita buat? Dibuat kesepakatan. Justru itulah pada waktu, ingat saya waktu itu hari buruh, di kota Medan, saya buat di lapangan Merdeka. Tidak ada unjuk rasa, tidak ada demo. Yang kita buat gerak jalan, ada rezeki sedikit-sedikit bagi-bagi. Di situ aku dikasih penghargaan sebagai Bapak Buruh Kota Medan. Itu yang kita buat itu jadi contoh nasional loh itu waktu itu. Betul. Jadi saya kira Dinda, kedekatan itu adalah keterbukaan kita. Dan mau mendengar. Belajar mendengar itu kan gampang kayak. Mendengar itu penting. Kalau kita tidak mau mendengar, kita tidak akan cari solusi. Ya, kita udah sering bicara. Adinda bilang bagaimana perjuangan kalian terhadap kehidupan buruh. Kita tidak bicara buruh di pabrik. Termasuk buruh karyawan yang ada di Sun Plaza. Di mall. Di mall. Di berbagai mall. Coba dulu tanya berapa penghasilan mereka per hari. Sangat-sangat prihatin. Inilah yang banyak harus kita pikirkan. Jadi kita ke depan ini bagi rekan-rekan saya yang berminat jadi calon DPR RI harus punya gagasan dong. Memang kita bukan mengambil keputusan, tetapi kita harus bisa memberi masukan. Saya sebagai caleg DPR RI Sumut 1 dari 65 kecamatan, 39 kecamatan di luar Medan sudah saya jalani. Ngapain dong ke sana, ke Lok Masihul, ke Galang, ngapain? Ke Sibiru-biru, ngapain? Saya ingin mendapat apa sih sebenarnya yang terjadi di masyarakat itu. Itu yang saya lakukan. Jadi saya kira Adinda, bagaimana kedekatan ini, saya tidak punya jabatan. Saya bukan wali kota lagi, saya wali kota ke-15. Saya bukan ketua partai. Saya hanya bisa memberi masukan kepada para pemimpin
hal-hal apa saja yang harus kita lakukan. Memberi masukan itu lebih berarti objektif. Tidak karena kita dekat dengan seorang pejabat tiap hari mau ketemu, tidaklah. Tapi kita kawal selama program itu bagus-bagus. Saya bilang begini, saya keluar itu ya namanya Allah ya. Saya masuk pesantren itu membuat saya lebih dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Makin sadar saya sama istiqomah. Masya Allah. Apa yang harus saya lakukan? Makanya usia saya ini saya wakafkan untuk mengabdi kepada masyarakat melalui Partai Nasdem. Kalau ada istilah Nasdem juara itu harus saya lakukan. Tapi Adinda harus tahu bahwa kehidupan masyarakat ini harus kita pikirkan, terutama kaum buruh, kaum nelayan, petani, UKM, harus dipikirkan. Jangan kita memandang satu perusahaan itu megah, tetapi dalam orang tidak sejahtera. Sama apa yang dibilang Pak Anies. Kenapa ada korupsi? Gaji pegawai rendah. 3 minggu nggak ada lagi. Kalau gitu apa? Tambah dong gajinya tambahannya supaya dia bagus kerja. Negara ini kaya loh. Dan Adinda harus catat. Bumi, air, udara dalam undang-undang dikelola oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Adinda tahu, saya tersayat. Kalau ada cerita, di mana Bu acaranya? Di Tanah Garapan katanya. Kok dibilang bangsa kita tinggal Tanah Garapan? Bangsa ini bangsa kita. Kenapa tidak diselesaikan? Baik pihak BUMN, baik pemerintah. Kalau itu saya tantang. Dan saya akan lakukan itu. Dan itu catatan-catatan itu saya sampaikan kepada calon presiden saya. Untuk mendapat perhatian ke depan. Termasuk masalah buruh. Termasuk masalah-masalah lain. Coba Adinda pikirkan. Saya berulang-ulang saya katakan. Masyarakat kita sekarang UKM berapa sih penghasilannya? Untuk mendapatkan modal 2,5 juta saja payah. Harus rentenir atau pinjol. Kenapa sih nggak dibantu langsung? Kenapa dipersulit? Kasih aja, ada KTP-nya, ada usahanya, tanda tangan lurah, kasih. Kalau kita. Adinda tahu sekarang. Kalau masyarakat lagi mau mulai nanam padi, harga pupuk naik. Begitu mereka panen, harga gabah turun. Pertanyaan saya, di mana barang itu tinggal? Ini harus jadi perhatian kita. Jadi negara ini, Adinda, harus hukum di atas kekuasaan. Bukan hukum di bawah kekuasaan. Itu harapan kita perubahan, restorasi. Amin. Ke depan kalau terpilih jadi presiden. Saya tegas saja, saya amin. Sebagai jurkam, tim pemenangan di Sumatera Utara ini. Itu aja. Jadi pemirsa Suara Pekerja Sumatera Utara yang berada di Indonesia, yang menyaksikan siaran kita ini dari Sabang sampai Merauke, bahkan di dunia, bahkan sahabat-sahabat kita pekerja yang di Hong Kong yang sering menge-like, inilah sosok tokoh bapak buruh kami di Sumatera Utara. Saya saksi, saya pelaku sejarah. Beliau ini pada saat ada aksi besar tahun 2013, begitu ramainya masa buruh. Padahal kekuasaan hari itu berada di gubernur. Pak Gatot ya kalau nggak salah ya. Pak Wali ya, kan Pak Wali kami nih. Tapi begitu datang Pak Rautman dengan wajah garangnya, ya kan, damai dan bubar, nggak ada 45, nggak ada 30 menit selesai. Saya nggak tahu juga bagaimana trik model komunikasi yang pola orang Medan ini yang dibawa oleh abang kita ini, senior kita ini, memang itulah ketokohan. Artinya apa? Seorang bapak itu memang sifatnya seperti itu, mengayomi. Dan memang benar di masa beliau itu kita sering diajak duduk komunikasi. Artinya apa? Mengutamakan komunikasi. Kalau zaman dulu tuh ngopi ya, zaman sekarang ngopi, zaman dulu ya cakap-cakap lah kita dulu di sini. Begitulah kurang lebihnya. Nah, jadi kan begini, abang kami kan, Bang Rautman kan, kami ini juga para buruh ini menitipkan juga harapan kepada tokoh-tokoh bangsa ini. Betul. Harapan kami adalah hari ini kita tuh kan dihadapkan selalu dengan kehidupan buruh yang jauh di bawah kata sejahtera. Ya, betul. Nah, jadi ini kami menitipkanlah sama abang sebagai wali kota. Kalau abang dulu wali kota kami kejar-kejar bolak-balik kami bang. Bang,
Pak Wali, bantu, kalau nggak mampu Bapak turun. Selalu gitu dulu Bang. Nah kalau sekarang kan enggak. Bang, sebagai tokoh Sumatera Utara, tokoh nasional hari ini yang dipercayakan negara terhadap Abang, kami meminta, bagaimana sih kira-kira strategi Bang? Kalau kita hanya bertarung setiap saat, tiap tahun berbicara upah aja, itu kan jauh dari kata sejahtera. Kami mintalah kira-kira, kami punya satu gagasan ide. Sumatera Utara ini kan begitu luasnya. Betul. Perusahaan di Sumatera Utara hari ini yang terdaftar di NDB itu lebih 50.000. Betul. Dari data yang kami sudah kumpulkan. Nah yang kedua apa? Yang aktif itu hampir 25.000 Sumatera Utara. Bang bayangkan tuh Bang, perusahaan yang set yang skala nasional dan non-nasional Sumatera Utara ini CSR-nya kemana sih Bang? Betul. Nah jadi maksud saya gini, saya minta lah Bang titipkanlah terhadap para tokoh Sumatera Utara ini. Tolong dong, bagikanlah 10 atau 30%, buatlah pelajar buruh di seluruh kabupaten kota. Benar. Di bawah siapa? KUPT, Disnaker, dinas-dinas tenaga kerja setempat. Tapi Bang, jujur aja dibuat pelajar buruh tuh jangan jadikan buruh itu sebagai kaum duafa. Ya, benar. Tapi buatlah kami membeli itu segala sesuatu dengan setengah harga. Begini, Nah, ini PR tantangan yang dibuat abang kami. tahu Anda, membangun bangsa ini, membangun Sumatera Utara ini, membangun kota ini, masyarakat jangan jadikan objek pembangunan, tapi jadikan subjek pembangunan. Itu bedanya ya. Artinya apa? Subjek ya Bang? Subjek. Apa artinya? Supaya dia berperan serta. Yes. Tidak seperti yang Anda sampaikan tadi. Saya yakin Gubernur Pak Hasanuddin melihat itu. Beliau itu ahli perencanaan loh. Jadi dia lihat itu. Makanya di situ Dinas Tenaga Kerja harus punya terobosan dong. Ya. Soal regulasi tentang kehidupan ketenaga kerjaan. Saya yakin dan percaya kalau ada presiden pasti ada perubahan regulasi. Yes. Keberpihakan ke buruh ini pasti ada. Karena dia menyangkut kesetaraan dan keadilan untuk mensejahterakan buruh. Saya kira itu. Insya Allah. Ya, jadi dari itu ya kami hari ini Bang nggak segan-segan mendatangi seluruh tokoh Sumatera Utara ini. Berbagai macam warna kami datangin. Jadi karena kita memang konsen di perburuan, tolonglah kami titipkan perjalanan Sumatera Utara ini terhadap bapak-bapak tokoh Sumatera Utara. Ya. Insya Allah Bang, terobosan hari ini yang dibuat oleh Kadisnaker Pak Aris Lubis sudah nampak. Karena beliau memang membuat satu program-program terobosan yang cukup baik kami perhatikan hari ini. Jadi Bang, itu yang kami harapkan, terobosan-terobosan itu sehingga nanti membuat peningkatan kesejahteraan itu dapat kita capai dengan segera Bang. Ya. Oke, Bang, pertanyaan kami selanjutnya kan gini Bang. Pada saat dulu Abang menjadi tokoh tuh kan Bang, kami melihat ya Bang, Sumatera di kota Medan ini, secara kebersihan bisa kami katakan tingkat kebersihannya sangat baik. Ya kan Bang, itu menjadi saksi perjalanan akan keberhasilan hal tersebut. Jadi kalau kota Medan aja mampu Abang tertibkan seperti ini, kami yakin insya Allah kok nggak susah Abang menjalankan beberapa daerah-daerah Sumatera Utara ini Bang. Jadi dari perjalanan tersebut kami bertanya nih Bang, pastilah ada targetan Abang yang belum tercapai. Bisa nggak Bang kasih kami sedikit aja Bang, apa yang harapan Abang yang pada saat itu yang belum kesampaian Bang? Saya kira ada satu hal penting. Ya tentu yang pertama, saya pada waktu kampanye dulu wali kota 10 orang. 10 paket kejutan internasional. Iya, terbanyak itu. Saya bilang orang ranking 10 ya. Tapi kan Raul Maju jadi wali kota definitif. Ya. Iya. Saya sama masyarakat hanya bilang, saya ingin menjadikan Medan lebih baik hari ini dari kemarin. Esok lebih cerah dari hari ini. Saya tidak pernah bilang Medan akan begini, nggak ada. Tapi itu saya isi. Saya baca, itulah partisipasi masyarakat. Iya. Apa sih masalah? Nah, orang bilang ini soal ini anak kami terlambat. Apa yang harus ditangani? Yang penting bagi masyarakat di Medan kenyamanan. Iya. Ya dek, kenyamanan. Itu yang perlu. Kenyamanan itu sangat penting. Nyaman dia bekerja, nyaman dia sekolah, ekonomi terkendali. Iya. Pedagang kaki lima itu setiap hari bertambah. Betul. Itu hukum. Tetapi tatalah dia dengan baik sehingga tidak mengganggu yang lain. Ya.
Saya bukan tidak mendukung program wali kota Medan. Tapi saya ingin perangkat dia, mulai camat sampai dengan Kepri, harus mensosialisasikan ke masyarakat. Apa sih itu? Sehingga orang mengerti gitu loh. Oh, ini mau dibangun begini. Jadi lurah itu adalah perpanjangan tangan daripada wali kota. Pemegang kekuasaan itu ada wali kota karena dia dipilih rakyat. Pelaksanaan tugas pokok masing-masing dinas ada di OPD, camat, dan lurah. Betul. Jadi Adinda, saya ingin Medan ini ke depan akan jauh lebih baik. Sumatera Utara ini pada umumnya. Kita harus menyadari, saya tidak punya target apa-apa karena saya memang legislatif target saya. Ya. Kau jangan ajak-ajak aku yang lain-lain. Yang penting itu dulu target utama kita. Bagaimana kita ke depan bisa secara politis, bisa kita dapat meraup, dapat memberikan keyakinan kepada saudara-saudara kita, terutama milenial, milenial Z dan mak-mak. Itu pemilih paling besar. Saya kira itu yang perlu kita lakukan. Karena setelah saya melaksanakan berbagai pertemuan di berbagai daerah, orang selalu ingin perubahan itu. Dan perubahan itu ada pada pasangan Amin nomor 1. Yang insya Allah akan jadi presiden tahun 2024. Ini yang bicara ini adalah Hukman, orang Nasdem, Dewan Pakar. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang Anda bilang itu doa. Banyak hal yang perlu diperhatikan. Dengan potensi yang luar biasa Sumatera Utara ini, harus perlu ada keseimbangan. Kemarin di Postblok, Pak Anies bilang, kalau dia jadi presiden, akan dibuka di sini sekolah, Institut Ilmu Perkebunan. Kenapa dibuat itu? Supaya yang menjadi pekerja di situ ahli-ahlinya ada sarjana perkebunan Sumatera Utara. Saya tanya Anda, berapa alumni 1 bulan dari semua perguruan tinggi Sumatera Utara ini? Berapa persen yang ada dapat lapangan kerja? Oh, ini jadi beban loh pikiran kita. Justru itu apa yang disampaikan Pak Anies, perlu ada kesetaraan dan keadilan itu harus kita lihat. Kalau misalnya perusahaan itu bagus, silakanlah kita besarkan supaya juga bisa dia menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Kemudian masyarakat yang di bawah ini, bagaimana meningkatkan kesejahteraannya? Bagaimana kita membuat pemerataan pembangunan itu lebih baik? Saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Saya dengan kaum buruh, salam saya dengan rekan saya buruh, yang dulu apapun kalian bilang, kalian kepung pun aku dulu, aku selalu senyum, tetapi semua bisa kita lakukan bagaimana buruh itu berjalan dengan baik. Terima kasih Linda. Pertanyaan ini sangat menarik bagi saya, karena masalah buruh, tenaga kerja ini, saya sudah sampaikan langsung sama beliau, bahwa ini tantangan di Sumatera Utara harus kita tangani dengan baik. Suara pekerja, memang tak salah kita memang hari ini menunggu-nunggu begitu lama kehadiran tokoh kita Sumatera Utara ini, Bapak Buruh Sumatera Utara, Bang Rautman ini. Artinya pandangan-pandangan sudah kita terima, harapan dan target sudah kita. Dan memang satu pesan yang paling menarik hari ini yang saya terima dari Bang Rautman. Janganlah ajak-ajak saya ke yang lain-lain dulu. Tapi kalau habis ini nanti ayolah nggak apa-apa. Jadi kayaknya udah bisa juga kita usung jadi capres ini pemirsa. Nanti selanjutnya, insya Allah. Udah enggak lagi, udah 2 kali. Insya Allah. Ya kan nggak hari ini, Bang, ya kan nggak? That's joke. Enggak lah deh. Ya, oke Bang. Jadi saya jadi orang tua kalian aja. Siap. Jadi pengayom kalian. Saya bisa bahagian daripada buruh yang memikirkan bagaimana ke depan kesejahteraan buruh ini bisa kita akomodir dengan kerjasama yang baik tentunya. Saya kira dengan dukungan pemerintah daerah, pemerintah kota, kabupaten, sehingga Adinda sebagai tokoh K3 di Sumatera Utara yang langsung sebagai gubernur bisa menyangkuti semua apa yang menjadi kesulitan para buruh kita yang ada di Sumatera Utara, Nusa Kota Medan. Jadi kawan-kawan kan, para pemirsa, saya mau menyampaikan tadi Bang, closing statement. Udah duluan di closing Abang ini. Jadi tak lain tak bukan ya kan, ya kalau begitu Bang, udah tercukupin lah Bang hari ini komunikasi kita ini. Walaupun ini masih terasa singkat komunikasi kita ini, tapi kita tunggulah part 2-nya komunikasi kita ini
dengan senior kita Bang Rahutman Harahap. Baik, pemirsa pemirsa pekerja yang berada di seluruh Indonesia, terkhusus Sumatera Utara, jangan lupa Bapak buruh kita Bang Rahutman Harahap harus orang yang punya visi misi yang untuk buruh, yang baik, harus menjadi orang-orang yang kita perhatikan, yang kita ingat di dalam hati dan pikiran dan jiwa kita bersama. Amin. Agar apa? Untuk tercipta suatu kehidupan Sumatera Utara yang lebih baik. Amin. Baik, kita tutup hari ini pertemuan kita dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, share, and comment. Hidup buruh, Hidup buruh. hidup pekerja Indonesia. Hidup pekerja Indonesia. Hidup Bang Rahutman.